rasa kalau saya melakukan hal tadi sekitar 10-20 tahun yang lalu, ya Bisma aja sih lewat. Makanya kita kasih apresiasi dong buat Ari tadi, luar biasa banget sama My On. Tapi memang bukan cocoknya bukan boy band, Ri. Apa tuh? Boy Pung. Apa tuh? Boy Opung. Udah tua banget. Udah tua banget. Tapi- Ngos-ngosan dari tadi. Ngos-ngosan itu untuk menambah keseksian. Oh. Jadi kalau anak boyband sama penontonnya, ada apa? Kesana seksi, padahal itu capek. Aduh. Tapi sekarang ini sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Banyak sekali boyband yang muncul di Indonesia dengan gayanya dan juga ibaratnya punya trademark masing-masing yang berbeda-beda. Dan sebentar lagi kita akan menemukan satu boyband baru Indonesia yang ini sudah merasakan bagaimana rasanya di training oleh boyband sesungguhnya yang ada di Korea. Bayangin. Langsung kita akan panggilkan. Ini biasanya setiap mereka keluar cewek-cewek langsung pada jerit. Langsung pada jerit pingsan. Lagunya apa nggak tahu dia. Oke, langsung aja kita panggil. Inilah dia. Evo! Tepuk tangan sekali lagi. JJ. Apa semuanya? Ya. Verly semuanya ada di sini. Ya, tepuk tangan sekali untuk adik-adik saya yang datang ke sini. Dulu masalahnya pas lahir dipisah kita waktu itu. Kok beda banget adiknya ya? Ke Korea, iya makanya. Nah sekarang pasti sudah tahu semua bahwa di S4 itu isinya Verly the Sexy. Weh. IP-nya kecil teriaknya kenceng. JJ the Sweet. Arthur the Sentimental. Ali the Smart. Ari Untung the Old Guy. Lo harus ikut S aja. S aja ya. Ini S4 ketika ke Korea, kemudian setelah selesai berpendidikan balik lagi ke Indonesia ganti nama menjadi Import. Soalnya itu lagi hebat tuh, impor daging sapi ya. Kita mau tanya nih, selama di Korea itu apa aja sih yang kalian rasakan di sana? Kebetulan kita dikirim oleh manajemen kita di sana untuk mengalami proses inkubasi sebelum akhirnya debut sebagai singer. Diinkubasi kan? Jadi emang Ditabung gitu, ditabung. Itu baik. inkubasinya bukan kayak di bayi tabung ya, bukan. Tapi lebih ke kayak di training, vokal, dance, juga attitude, semuanya lah sebelum kita siap debut sebagai penyanyi kita di training dulu di sana. Selama kurang lebih 1 tahun. Kalau misalnya saya tanya nih ya, kalau menurut kalian originalitas itu penting atau enggak? Originalitas itu penting banget untuk menunjukkan identitas dari sebuah atau mungkin seseorang, karena apa ya, itu yang akan menunjukkan dan itu yang akan menjadi brand image yang akan dijual ke publik nantinya. Apakah kalian merasa orisinil? Kita original, tapi kita dibilang ke Korea-Koreaan kita kurang setuju. Kenapa? Karena kita hanya mengambil sistem belajar di sana, kita hanya menyerap pembelajaran di sana, tapi kita masih tetap original Indonesia. Berarti original orang Indonesia Yang mengambil pelajaran sistem yang ada di sana. tapi dus, buku sama charger lengkap. Bukan kakak. Sekarang bicara soal originalitas ya, bahwa ternyata memang banyak sekali musisi kita yang punya banyak sekali pengaruh dengan band-band di luar. Nah, ini ada beberapa info Ini mungkin ada yang diketahui oleh influence masyarakat ya. influence tentang band-band di luar dan juga band Indonesia. Yang pertama itu adalah Mosquito versus Big Bang. Kalau dilihat dari konsep fotonya juga mirip banget ya. Bahkan sampai ke t-shirtnya. Tapi kita bisa dibilang mungkin bukan duplikat, tapi terinfluence. Benar sekali. Tapi sekarang ini mungkin ada yang berbeda dari mereka. Apa? Karena Big Bang sekarang udah sibuk untuk promosi Talk. Mosquito enggak kan? Talk ya. Aduh, itu kelihatan jelas, Ri. Harus
Yang kedua itu ada Smash versus Super Junior. Kalau dilihat memang dari bentuknya juga dari fotonya juga mirip banget sih memang, tapi terpengaruh lah gaya penampilan sama kostum, bahkan video klipnya juga bisa dibilang mirip. Oh begitu. Tapi sebenarnya yang saya sayangkan kenapa Smash baru sekarang gitu melihat Suju ya? Karena saya dari kecil udah tahu Suju. Bahkan saya apa lagunya? Yang mana? Sujulah aku sepuas hatimu. Itu tuduh ya? Itu tuduh ya? Saya nggak ada yang tahu lagu dangdut. Angkatannya selalu. Oke, lagi silakan. Angkatan Bapak terlalu lama mungkin. Lama ya. Berikutnya ada EXO-9 versus 2PM. Ini kalau dilihat memang dari video klipnya mirip juga. Iya. Doyan-doyan main di hujan. Oh iya. Ya, dari namanya juga 2PM, mereka sukanya ngumpul jam 2 siang. Ya, makanya rambutnya itu pirang-pirang, itu gara-gara matahari. Bukan karena... Oh, ini lebih panas lagi berarti. Lebih panas lagi ya. Siapa lagi berikutnya? Ini terakhir juga ada band fenomenal banget, boy band ini fenomenal akan keluar, banget. ya. Ini dia, One Direction. One Direction kan, lagi fenomenal banget kan. Untung Direction. Untung Direction. Kembar 4 ya. Geli tapi lihat mukanya. Kembar 5. Itu semua personilnya dari Tegal. No Tegal, Ortega. Ortega, Orang ya. Tegal asli. Kita kembali kepada S1 sekarang ini. Mungkin itu bukan berniat untuk menjiplak, tapi adalah sebuah influence ya. Influence akan dikembangkan sendiri ya. Dan sekarang ini setiap personel dari S4 mempunyai karakter masing-masing gitu. Ini karakter ini memang kalian punya sebelumnya dari dalam hati, apa memang sudah dibentuk oleh manajemen? Kebetulan sebenarnya selama proses kita di training di sana, itu beberapa produser kita di Korea dan juga di Indonesia tuh melihat sambil juga menggali potensi kita, sambil melihat potensi kita tuh sambil melihat kayak karakter masing-masing dari S4 ini kayaknya cocoknya lebih kemana gitu. Jadi kayak setiap personil tuh mewakili satu karakter yang strong. Jadi misalnya kayak aku mungkin menurut manajemen seksi, diarahin ke arah seksi gitu. Terus kalau misalnya JJ yang sweet, diarahin ke yang sweet. Jadi memang sambil dibantu untuk develop karakter kita masing-masing, sambil kita juga disuruh bahwa ini belajar nih karakter ini gitu. Jadi memang kita tahu diperdalam bahwa karakternya. ya, idol group di Korea maupun Indonesia juga sebenarnya masing-masing dari personil itu memiliki karakter masing-masing. Tapi banyak yang bilang katanya kalau boy band, terutama boy band yang ada itu lebih erat kaitannya dengan cowok-cowok yang manis, lembut, perawatan gitu kan. Oh, sekarang kita tanya lah. Menurut pendapat kalian gimana? Perawatan nih berempat. Itu terlalu jujur ya. Apa ya? Kalau soal penampilan itu bukan cuma boy band ya, singer, pelawak apapun itu, public figure itu membutuhkan bukan perawatan, ibaratnya memperhatikan penampilan, karena itu yang dijual ke publik gitu. Oh gitu. Tapi kalau kita sih kita lebih ke seharian kita lah, apa yang kita punya itu yang kita tampilkan aja. Siap. Nah di antara S4, siapa yang menurut kalian sering kalian jeritin? Arthur. JJ Arthur. JJ Arthur. Semuanya. JJ katanya. JJ Arthur. Oke. Ini pertanyaan saya nih, akan dijawab masing-masing. Pertanyaan saya, ini semuanya akan menjawab ya. Kalian posisinya sekarang punya pacar atau masih single? Jangan dijawab dulu. Apakah benar sudah punya pacar atau masih single atau sudah beranak 3? Kita akan ketahui setelah yang satu ini. Rangkuman berita